Transformasi industri broadband Indonesia saat ini tidak lagi hanya berbicara soal kecepatan internet, tetapi juga kualitas jaringan, stabilitas layanan, dan kesiapan infrastruktur digital jangka panjang. Kebutuhan bandwidth masyarakat dan sektor bisnis terus meningkat, seiring percepatan digitalisasi di berbagai sektor. Di tengah kompetisi yang semakin agresif, Mora Republic hadir sebagai entitas baru hasil merger Mora Telindo dan My Republic Indonesia, yang menggabungkan kekuatan backbone fiber optik nasional dengan layanan broadband retail langsung ke pelanggan. Mora Republic saat ini mengelola jaringan fiber optik nasional sepanjang lebih dari ratusan ribu kilometer, mencakup backbone darat dan kabel bawah laut domestik. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu fondasi utama perusahaan untuk memperluas layanan internet rumah, enterprise connectivity, serta mendukung pengembangan data center dan layanan digital lainnya. Selain jaringan backbone, perusahaan juga memiliki kapasitas home pass jutaan rumah dan melayani pelanggan retail maupun korporasi di berbagai kota di Indonesia. Integrasi infrastruktur dan layanan retail dinilai menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjaga kualitas pengalaman pelanggan. Bagaimana upaya Mora Republic terus tumbuh dan berkembang di tengah kompetisi dan ledakan kebutuhan internet? Untuk menjawab itu, Selular menyempatkan berbincang santai dalam podcast bersama Hendra Gunawan, Chief Network Officer Mora Republic, yang dipandu Uday Rayana, CEO and Editor-in-Chief Selular Media Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Seluler sudah kembali bertemu dengan saya Uday Rayana di acara Bincang Eksekutif. Nah, Bincang Eksekutif kali ini akan menghadirkan Pak Hendra Gunawan. Beliau adalah Chief Network dari Mora Republic. Kita ketahui Mora Republic adalah satu entitas baru hasil merger antara My Republic dengan Mora Telindo. Seperti apa, bagaimana ke depan, tentu akan kita mengulas sisi yang sangat banyak menarik untuk kita ulas, industri ISP, tantangan, dan pasar yang sangat dinamis, dan kemudian juga apa hal-hal yang mungkin perlu kita bahas di sesi kali ini, karena industri hari ini ISP sudah menjadi satu keseharian bagi masyarakat kita. Saya sapa langsung dulu dengan Pak Hendra. Apa kabar Pak Hendra? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Baik Pak Hendra, tadi saya sudah sampaikan sedikit tentang sebelumnya congratulations ya, semangat dulu ya, selamat dulu ya, sudah merger antara My Republic dengan Mora Telindo. Nah, sebelum kita ulas ke sana, saya pengen tahu nih, seperti apa sih sebenarnya proses merger sampai hari ini? Ya, terima kasih sudah mengundang saya Pak sebelumnya ke sini untuk menjawab pertanyaan Bapak. Alhamdulillah sekarang berjalan dengan sangat lancar dan sekarang sudah memasuki tahap transisi untuk menciptakan sinergi dari kedua perusahaan itu ya, dari PT Kamas Republic dan PT Mora Telindo. Nah, sinerginya ini ada di berbagai macam departemen, mulai dari HR, dari network, dari IT gitu kan, semua sedang berprogres dan kita berusaha untuk mencari sisi benefit positif dari sinergi-sinergi yang sedang berlangsung sekarang gitu. Alhamdulillah sekarang semua berjalan lancar Pak. Iya, sudah hampir 2 bulan ya proses ini? Ya, 1 bulan tanggal 22 kemarin Pak, kita secara resmi merger, 22 April ya, jadi 1 bulan lebih lah. Sebenarnya pertimbangan apa Pak ya, merger antara dua? Ini kan boleh dibilang kan, sebelumnya juga kan Mora kan juga punya satu brand juga kan, Ya, yang betul. kita sebut mungkin tempat juga menggunakannya Oksigen ya. Kan ada 2 brand berarti yang nanti My Republic sama Oksigen. Itu, tapi sebelum menjawab itu, apa sebenarnya pertimbangan awal terjadinya merger? Ya, tentu saja pertimbangannya karena kedua perusahaan ini memiliki kelebihan dan benefitnya masing-masing dari existing legacy yang sudah dibawa gitu ya. Seperti contohnya My Republic kuat di retail dan Moratel ini kuat di backbone gitu. Jadi ketika ini digabungkan itu akan menciptakan suatu kekuatan baru yang bisa mensupport layanan digital dan digitalisasi lebih meluas lagi ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi ternyata tren merger nggak kelihatan cuma di seluler ya, fixed broadband juga. Betul. Targetnya akan seperti apa ya dalam beberapa tahun ke depan, mungkin jangka menengah sampai jangka panjang? Ya, yang pertama kita harus menuntaskan merger ini dulu ya, secara network, secara IT, secara bisnis proses, itu mudah-mudahan
dalam waktu Q1 2027. Kita berharap ini semua sudah rampung dan selesai semuanya, dan ke depannya kita akan berusaha untuk menciptakan bisnis-bisnis baru ya dari hasil kolaborasi dua perusahaan ini gitu Pak. Jadi hasil merger dari kedua perusahaan ini. Nah, sebagai contohnya yang sudah kita sekarang garap gitu ya, kita sedang mensinergikan traffic-traffic yang dulunya kita dari legacy Marep itu membeli ke third party, sekarang kita sudah bisa memanfaatkan kapasitas dari legacy Moratel gitu kan. Dan demikian sebaliknya, dari legacy Moratel pun bisa menggunakan akses last mile yang legacy Marep punya. Jadi kedua perusahaan bisa, kedua entity ini bisa saling sinergi gitu Pak. Ya. Nah, sebenarnya kan kalau saya melihat ini sesuatu yang sangat ideal ya. Moratel sendiri adalah kuat yang tadi Pak Enda bilang, di jaringan gitu ya, terutama di backbone gitu ya, Betul. Bang. Kemudian kalau di MyRepublic sudah kuat di customer, bisnis bicara di retail udah sangat, Bang juga jumlah pelanggan juga sudah sangat besar sekali kan gitu ya. Tapi seringkali kan problem merger ini juga tidak cukup sederhana kan gitu. Bisa jadi muncul ada redundant pekerjaan ya kan, duplikasi dan segala macamnya. Bagaimana Pak Hendra melihat hal ini? Nah, untungnya kalau kita ibaratkan puzzle ya Pak, jadi MyRepublic, legacy MyRepublic dengan legacy Mora ini seperti puzzle yang saling mengisi Pak. Gitu. Jadi ketika disatukan itu plug gitu ya. Jadi saling mengisi kekurangan dan kelemahan masing-masing dan menciptakan kekuatan baru gitu. Dan puzzle-puzzle lain itu akan bisa terbentuk sih. Jadi kita bisa membuat bisnis baru, opportunity baru gitu kan. Contohnya untuk segmen B2B gitu ya, yang tadinya legacy Moratel itu terbatas karena last mile-nya tidak cukup tersebar di beberapa kota, dan dengan legacy Marep kita bisa suddenly bisa punya akses ke banyak kota yang legacy Marep yang sudah bangun seperti itu. Iya. Artinya lebih banyak melengkapi ya. Betul. Ketimbang tadi yang ya mungkin kurang-kurangnya pasti ada lah. Pasti ya namanya company merger dengan dua hal kepentingan berbeda atau dua hal entitas yang berbeda pasti butuh ya, kalau bahasa ini fine tuning ya kali ya. Betul. Ya contohnya bisnis proses ya, pasti kan setiap perusahaan punya bisnis proses yang berbeda-beda. Bagaimana cara menghandle data, menghandle pelanggan, customer service, customer journey-nya itu sekarang kita streamline jadi satu gitu. Jadi kita berusaha untuk seseamless mungkin ke pelanggan. Iya. Nah, tadi saya sudah sampaikan kan juga ada brand juga kan yang di luar MyRepublic, yang Oksigen itu. Ke depan akan seperti apa nanti ya? Akan ada bikin sub brand atau tetap dengan dua brand itu, atau satu atau dilusi atau seperti apa? Sementara ini kita tetap maintain masing-masing Pak. Jadi Oksigen tetap ada dan kita tetap melayani dengan baik, dan brand MyRepublic juga tetap kita maintain. Ke depannya mungkin nanti akan diputuskan lebih lanjut ya. Kita sedang berproses untuk penyatuan di sisi network gitu ya, di sisi last mile maupun di sisi IT-nya dulu. Kalaupun tetap bertahan berarti mungkin lebih pada segmen yang mungkin akan diprioritaskan kemana kira-kira gitu. Umum lah seperti itu ya. Betul. Karena memang membangun brand juga nggak mudah kan. Kalau menterminasi gampang. Gitu ya. Oke, Pak Hendra, kalau bicara hari ini industri ISP lah kita sebut seperti itu kan. Ini kan nggak bicaranya bukan sebatas mungkin hari ini mungkin nggak cuma sebatas kecepatan ya, tapi mungkin udah bicara kualitas jaringan ya kan, stabilitas ya kan, juga dan juga berbagai segmen itu kan tentu beda-beda dengan kebutuhan ya kan gitu. Mungkin kalangan enterprise beda dengan kalangan yang memang freak di gaming ya kan, atau yang casual atau yang mungkin yang pengguna umum. Nah, seperti apa hari ini pasca merger ini melihat pasar yang terpolarisasi dan kebutuhan yang sangat tinggi juga semuanya kan gitu. Iya betul. Jadi pasar di Indonesia ini cukup unik ya Pak. Jadi kita bisa bedakan dari berbagai macam segmen. Dan dengan kolaborasi ini kita bisa meningkatkan value dari masing-masing brand bahkan gitu ya. Contohnya sekarang ini kita di MyRepublic itu ada segmen gamer, khusus untuk gamer. Nah, dengan kolaborasi dengan legacy Moratel, kita bisa meningkatkan kapasiti secara signifikan. Jadi redundansi pun bisa ditambah gitu ya untuk connectivity-nya. Terus kemudian kita bisa juga meningkatkan latensi Pak. Ini juga penting buat para gamer gitu ya, untuk merasakan perbedaan signifikan dari yang sebelumnya legacy Marep gitu ya, menjadi sekarang legacy perusahaan MyRepublic gitu. Dan kita juga dengan network yang dari legacy Moratel gitu, kita bisa
punya banyak opsi untuk koneksi ke tier 1 internet provider gitu. Jadi meningkatkan atensi dan meningkatkan quality dari jaringan kita, Pak. Iya, iya, Gitu. iya. Artinya balik lagi tadi dengan kekuatan masing-masing ini, Ya, pasar yang ini sebenarnya sangat terbuka lebar dan betul, tinggal betul. bagaimana company feeding atau menyiapkan produk-produk atau services yang meet dengan kebutuhan konsumen. Kira-kira seperti itu Iya, ya, betul, betul. Ya, Hendra ya. ya. Tantangan seperti apa ya? Kan tadi saya bilang tadi juga, artinya kan juga hari ini juga masyarakat ya maaf lah kalau bicara konsumen cenderung seperti itu kan, maunya harga Harga murah, terjangkau, harga murah dengan kualitas yang Ya. seperti itu kan kebanyakan. Ya, kalau tantangan pasti ada ya. Sementara ini kita tantangannya untuk mensinkronkan bisnis proses masing-masing. Tapi kalau misalnya Bapak tadi dari harapan masyarakat untuk yang layanan lebih murah, lebih cepat gitu, kita berprinsip ada 3 hal, Pak. Jadi kita pertama itu always available. Always available, always reliable, dan always affordable. Jadi gitu ya, jadi kita berprinsip ke 3 hal tersebut. Mungkin kalau misalnya saya bisa explore gitu ya, yang always available ini, kita sekarang ini ada banyak sekali produk-produk yang bisa melayani untuk masyarakat. Salah satunya fixed wireless access gitu kan. Kita kan di bulan November tahun lalu kita mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk meng-cover fixed wireless access di region 2 yang meng-cover Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali Nusa. Dan jadi dengan teknologi ini kita bisa punya flexibility nih untuk men-serve di underserved gitu. Dan termasuk mengisi infill kita sebutnya ya, blank spot FTTH yang sekarang ada gitu. Jadi kita berusaha untuk selalu available dimanapun target masyarakat berada gitu. Nah, sedangkan untuk always reliable ya, kita berusaha untuk meningkatkan level redundancy ya, dari mulai geo-redundancy dari POP kita yang saling membackup satu sama lain, sampai ke level perangkat gitu. Jadi perangkat-perangkat kita itu udah redundant dari sisi power supply-nya, dari even kita punya data center yang punya beberapa power source gitu ya. Dan dari sisi networking pun kita selalu jaga untuk mempunyai networking yang beberapa kaki ini, Pak. Jadi kalau misalnya ada putus di sana, traffic otomatis reroute ke tempat lain gitu. Jadi untuk meningkatkan reliability tadi. Nah, untuk price tadi kita berusaha untuk selalu affordable. Iya, 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 iya. Ini mantranya luar biasa ya, 3 strategi yang seperti emang jadi panduan yang sangat penting ya, Iya, di betul. tengah industri yang tantangan memang tidak mudah kan gitu kan. Nah, bicara peluang sudah jelas ya, Pak Hendra kan gitu. Market ini sangat besar. Kalau dia bilang malah bicara fixed broadband berdasarkan kajian Bank Dunia tuh hari ini juga masih belum sampai 15%, which is masih sangat terbuka market di fixed broadband ini kan tuh. Nah, tapi balik lagi tantangan kan juga cukup banyak. Iya. Menjawab hal itu kan kita bisa mengekspor salah satu yang mungkin memang biaya jaringan juga cukup mahal ya kan. Iya. Apalagi hari ini juga dolar yang tanda Iya, kutip betul, ya kan betul. sudah mengkhawatirkan kan gitu. Nah, seperti apa ada persoalan-persoalan ini belum lagi yang menyangkut misalnya perizinan yang Iya, memang tidak betul, mudah betul, ya iya. untuk bisa di-shop oleh teman-teman di ISP. Gimana Pak Hendra melihat hal ini ya? Ya, jadi tantangan ini ya seperti Bapak bilang, jadi ada faktor eksternal, ada faktor internal juga gitu kan. Dari faktor eksternal ya seperti harga dolar yang naik tadi itu sangat mempengaruhi harga dari fiber optik gitu kan, dan harga dari material seperti tiang gitu kan, itu cenderung untuk naik sekarang ini, Pak. Dan kita berusaha untuk melakukan long term partnership dengan supplier-supplier untuk supaya menjaga tingkat harga yang reasonable untuk kita bangun gitu. Kita berusaha untuk tetap mendeliver jaringan sesuai dengan target yang sudah dicanangkan oleh manajemen. Seperti itu. Sedangkan untuk faktor-faktor lain, pastinya ketika menggelar FTTH itu perizinan salah satu faktor yang sangat-sangat dominan ya, Pak ya. Kita harus melakukan perizinan dari tahap RT RW, terus kelurahan, sampai ke PU gitu kan. Jadi tahapannya pun cukup panjang, memakan waktu dan biaya yang tidak kecil juga Iya, gitu, Pak, iya, kayak iya. gitu. Jadi emang tantangannya di situ sih, Pak. Dan tantangan lain ya di sisi dari geografi. Jadi Indonesia ini sangat luas gitu ya, dan perumahan itu tersebar, ada 80 juta household yang sekarang ini ada di Indonesia, more or less seperti itu. Dan sekarang kita mungkin baru sekitar
20%-nya gitu Pak yang sudah tercover. Jadi untuk mencapai menggarap dan mengcover semua household tersebut itu perlu investasi, waktu, dan strategi yang benar nih untuk Betul, gimana betul. caranya dengan investasi yang sedikit mungkin gitu kan, tapi bisa memberikan kualitas layanan yang baik. Iya, Gitu. ya. Sampai Q1 2026 nih berapa Kompas yang sudah? Alhamdulillah kita sudah di 12,7 juta Hmm. gabungan dari 2 perusahaan gitu Pak. Iya, ya, langsung Iya langsung betul. melonjak ya. Ya. 12,4 juta langsung. Itu sih udah deket dengan penguasa pasar dengan kalau boleh sebut. Iya. Oke, tapi balik lagi tadi yang cerita Pak Hendra kan gitu. Eh, Ketika merger ini kan juga My Republic kebetulan kan sebelumnya pada saat lelang sebelumnya kan juga tadi yang Pak Iya. Hendra sebutkan menang lelang di FWA kan Iya. gitu kan. Ini juga perusahaan kan juga berkomitmen gitu untuk mendeliver satu layanan Iya. internet yang cukup terjangkau lah yang disebut dengan internet rakyat itu kan 100.000 kan. Sampai di mana sampai ceritanya Pak? Ya kita Progresnya. jadi tahun ini tuh dari menurut komitmen dengan Komdigi kita harus mendeliver di 179 kota sesuai dengan komitmen yang diberikan gitu ya. Dan kita alhamdulillah sekarang sudah menggelar di 80 kota Pak. Oh, 80 kota dan sedang perjalanan untuk deployment sedang berjalan terus dan alhamdulillah sekarang juga kita sudah mendapatkan banyak sekali pelanggan gitu ya yang sudah onboarding ke network kami Pak. Ya, ya. Tadi Pak Enes sebutkan juga soal tren perizinan ya kan juga persoalan hari ini dolar yang gara-gara geopolitik kan Iya betul. seperti ini kan. Tapi juga persoalannya kan juga Indonesia kan juga demografisnya luas sekali kan Iya gitu. betul. Sorry geografisnya kan ini juga jadi tantangan yang nggak mudah kan gitu. Dan kebetulan juga beberapa region yang dimenangkan ya oleh My Republic sebelumnya kan juga memang nggak mudah tuh tantangan Iya apalagi betul betul daerah betul. Indonesia Timur ya kan Iya yang bergunung-gunung ya kan iya. berbukit dan segala macamnya itu kayak gimana tuh yang proses HAM yang bisa Nah diselesaikan? nah ini menariknya gini Pak, jadi karena setiap tower yang harus dibangun itu, day one itu harus terhubung dengan fiber optik juga gitu. Jadi tantangan terbesar terutama di situ. Jadi kita harus mendesain seefektif mungkin gitu ya, di mana satu tower itu bisa mempunyai kecukupan household Oh, gitu, kecukupan household dan harus terdeliver dengan fiber optik. Nah ini yang kita harus benar-benar plan-kan sinergi dengan yang existing FTTH yang kita bangun sekarang dan kita usahakan supaya tidak overlap gitu ya dengan FTTH supaya tidak saling mengganggu market gitu ya. Nah, tapi kita sekarang strateginya yang tadi saya bilang Pak, kita cari yang pertama yang blank spot FTTH gitu. Jadi itu yang berusaha kita cover dulu, secara transmisi juga relatif jauh lebih mudah karena di surrounding kita udah punya fiber optik yang FTTH gitu. Yang kedua, kita yang di surrounding cities-nya, Pak. Jadi itu surrounding cities-nya itu kita cover dengan fixed wireless access. Dan secara transmisi juga masih visible untuk kita lakukan. Nah, strategi ketiga ini yang greenfield nih. Yang kita harus bangun from the scratch dan itu kita mungkin akan berkolaborasi dengan beberapa network provider lain dan tower provider untuk menyiapkan infrastrukturnya. iya. Ini prinsipnya masih perlu kolaborasi ya? Betul, betul pasti Pak, Iya, kita iya. pasti perlu sekali kolaborasi. Nah kalau bicara harganya kan ada yang bilang 100.000 worth it atau maksudnya dari sisi konteks company-nya Iya, kan betul. gitu, apakah ini cukup visible gitu? Karena kan ada yang bilang wah ini tanda kutip proyek rugi lah kan gitu, hanya memenuhi Iya. mungkin target pemerintah. Nah Iya. seperti apa so yang kan Ya, juga memang kalau dari tantangannya. hitung-hitungan sangat challenging Pak. Hmm. Jadi angka ARPU 100.000 sekitar 100.000 itu sangat-sangat challenging ya. Tapi menurut perhitungan kami bisnis ini harus sustainable ke depan. Jadi jangan sampai kita bangun habis itu nggak berapa lama kolaps gitu Iya, kan. Kita iya, nggak iya. mau seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan yang seperti tadi saya bilang bahwa satu tower itu harus punya kecukupan household. Jadi itu yang sebagai modal awal lah untuk tower itu punya market untuk jualan. Nah, jadi kita berhitung dari situ berapa target penetrasi yang harus dicapai dan kita berhitung dari OPEX yang dikeluarkan dan dari situ kita bisa hitung berapa margin dan kecukupan dari revenue yang bisa di-generate dari setiap towernya. Iya. Nah persoalannya kan saya perhatiin bahkan layanan My Republic saja yang 50 Mbps itu harganya udah 200-an gitu. Ya. Sementara ini kan 100 Mbps 100.000. Ini seperti apa gitu? Ini agak amazed juga bagaimana caranya tantangannya. Tentu saja secara teknologi berbeda ya Pak. Iya, Jadi iya. yang fiber Oke. optik dengan fixed wireless access gitu. Jadi fiber optik itu
ya menang di latensi, menang di capacity pastinya kan. Sedangkan fixed wireless access by nature itu kan radio. Ya untungnya kita sudah mengadopsi teknologi 5G yang the latest gitu Iya, Pak. iya, iya. Jadi kita sudah menggunakan multi MIMO, terusnya 8T8R untuk untuk transmisinya gitu ya. Jadi secara kapasitas, secara bandwidth pun 80 MHz. Jadi ini secara kapasitas juga sangat cukup untuk men-serving sekitar 200 atau 300 pelanggan gitu ya untuk satu BTS gitu. Dan itu kita sudah tes dan itu masih memenuhi ekspektasi dari konsumen kita, Pak. Iya, iya. Gitu. Dari pemerintah juga targetnya ya sesuai lah, comply lah Betul, betul. dengan yang tadi yang Iya, Pak Enda iya. ceritakan. Sampai hari aja udah puluhan kota udah bisa Betul. masuk tuh Iya. ya secara pembangunan jaringannya kan Iya. gitu. Nggak nyangka ya ternyata 6 bulan udah sangat kencang juga ya. Iya. Berarti teman-teman di lapangan kerja keras ya? Wah, kerja keras, Pak. Kerja keras. Kita semua kerja keras. Luar biasa gitu ya. Nah, balik lagi Pak, cerita besar adalah kan gitu. Tadi saya bilang meskipun memang secara penetrasi masih belum lebih 15% ya populasi gitu kan. Tapi fakta bahwa hari ini sebenarnya kan pemain ISP juga udah banyak banget kan Banyak gitu. sekali, banyak Teman-teman PUBG malah bilang udah banyak kan gitu, malah Betul, mau betul. minta moratorium gitu Iya. kan. Karena dampak dari banyaknya pemain lalu surplus ini kan juga Iya, mempengaruhi betul. pasar kan. Betul. Ada yang malah mungkin ya mulailah kan gitu, akhirnya terlibat lagi seperti seluler dulu kan, perang tarif lah kan. Benar, Akhirnya benar. malah industri jadi nggak sehat juga kan. Iya. Nah, seperti apa Pak Hendra melihat hal ini? Nah, ini sejak COVID itu Pak, itu penambahan jumlah ISP luar biasa itu. Jadi sekarang mungkin udah 1.400 ISP di Wow, Indonesia iya. ya. Jadi memang kalau ada moratorium kita sangat support juga tuh Pak. Iya, iya, iya. Nah, jadi tentu saja untuk pemain-pemain baru gitu ya, salah satu strategi mereka kan pasti perang harga kan Pak, untuk merebut pangsa pasar gitu ya. Dan saya pikir sih, saya lihatnya gini Pak, jadi daya beli masyarakat tuh sebenarnya cukup tinggi Pak. Jadi saya kebetulan kemarin ke daerah Penajam gitu ya, dekat IKN, itu daya belinya mereka sebenarnya ada cukup tinggi di sana Pak. Karena kebutuhan tuh ada di setiap daerah, bahkan yang di pelosok-pelosok pun kebutuhan internet itu udah sekarang sudah kayak beli listrik lah, udah Iya, kebutuhannya iya. udah kebutuhan dasar dari masyarakat gitu kan. Nah, artinya perang harga sebenarnya bisa dihindari gitu. Jadi kita lebih menyukai untuk perang quality gitu Pak. Jadi kita berusaha, makanya seperti yang tadi saya ceritakan, kita berusaha untuk always reliable. Jadi setiap network yang kita bangun itu pasti kita usahakan redundansinya, reliability-nya terjaga supaya pelanggan pun puas gitu Pak. Gitu. Jadi ya kalau misalnya masalah kompetisi dan persaingan di pasar itu memang tidak terhindarkan, asal mungkin kita bisa berharap ya, jadi ISP-ISP yang ilegal itu bisa ditertibkan juga gitu kan, karena itu juga merusak pasar. Iya, iya. Itu yang fenomena ETRWNet ya. Betul. Sampai hari ini juga tetap aja tuh, saya juga di daerah saya juga masih tiba-tiba ada aja yang cuman modal Iya. spanduk gitu kan. Iya. Wah, langsung ini nggak salah nih, harganya murah gitu dengan kecepatan gitu ya. Ya tapi tuh memang tinggal tergantung pemerintah ya mungkin karena bagaimanapun industri yang sehat juga perlu yang tertib-tertib nih, yang resmi-resmi yang perlu disupport ya kan gitu ya kan, makanya bayar pajak kan, ya kan gitu. Nah kalau bicara harga yang affordable berapa sih Pak kalau bicara sehat industrinya ya kan, bicara konsumen juga terjangkau dengan harga itu, ARPU ini kan juga sangat menentukan gitu supaya company juga bisa sustain kan. Ya kalau rata-rata ARPU industri mungkin sekarang sekitar 250.000 sampai 300.000 ya Pak ya. Mungkin di angka segitu tuh udah cukup untuk operator untuk survive dan sustain ke depan gitu Pak. Tapi mungkin saya mau cerita sedikit. Jadi karena infrastruktur di Jawa ini jauh lebih mapan ya dibanding area-area lain ya. Harga bandwidth di luar Jawa, contoh di Sulawesi, di Kalimantan itu 5 kali lebih mahal dibanding di Jawa. Di Sumatera tuh sekitar 2,3 kali. Dan di Bali Nusa itu mungkin sekitar 2 kalinya lah. Nah, dari persebaran seperti itu pertumbuhan RT/RW ilegal tuh cukup berat ya yang ada di luar Jawa. Sedangkan di Pulau Jawa ini karena harga bandwidth-nya lebih terjangkau buat mereka, jadi mereka tumbuh subur lah di Jawa ini gitu. Jadi sebenarnya peluangnya lebih banyak di luar Jawa ya? Iya betul, itu makanya itu sinkron dengan strategi kita untuk mempunyai fixed wireless access ini
untuk percepatan sekaligus memberikan layanan internet yang Nah baik. kalau teman-teman Abji bilang nggak apa-apa sih sebenarnya sih kalau bicara jumlahnya mungkin masih ISP ini masih dibutuhkan ya. Iya. Tapi persoalannya adalah mungkin barangkali apa ya Persebaran area ya? Ya, persebarannya persebarannya, nggak Pak. cuma semuanya Ngumpul di Jawa. kumpul di Iya, Jawa kan gitu. betul, Ya betul, mungkin Pak. effort teman-teman mungkin perlu mendorong atau mengingatkan pemerintah untuk lebih berusaha. Ayo Ya, dong daerah lain kan juga butuh. Ya, apalagi yang tadi Pak Enda bilang gitu. Daerah pun juga sebenarnya udah jadi basic service nih kan betul, tuh betul. internet ini kan Ya, gitu. Mungkin barangkali kalau anak-anak Gen Z malah udah nggak bisa tanpa kuota kan. ya, Iya kan? betul, betul. Mereka udah emang keseharian kan gitu Keseharian. ya kan gitu. Artinya kalau melihat dari peluang yang tadi itu daerah-daerah itu seperti apa effort ya teman-teman nanti ke depan nih Mora Republic Ya, untuk terus mempenetrasi di luar Jawa. ya kita sih sekarang kita kan sudah punya backbone ya Pak yang legasi murah dari Sumatera sampai pelosok timur Indonesia sampai Papua gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat juga kita akan menggelar jaringan di luar pulau lagi gitu lebih banyak lagi. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa serving area-area lain lebih bagus lagi gitu Pak. Iya, Ya, iya, iya. sekarang ini kita sudah bangun di 200 kota, hampir 200 kota lah untuk yang FTTH. Jadi ini mungkin uh, bisa menjadi modal awal untuk menghubungkan traffic yang ada, simpul-simpul traffic yang ada di kota-kota di luar Jawa menuju ke Jawa gitu ya. Sekarang kan traffic ini masih terkonsentrasi di Jakarta Pak. Jakarta. Dari Jakarta baru bawa ke Singapura atau ke kota-kota lain di luar negeri. Gitu. Terus kan sewa bandwidth juga nggak murah ya hari ini ya betul, Pak. Kan juga butuh juga apalagi juga beberapa teman-teman juga udah bangun jaringan juga sampai di kabel bawah laut seperti itu kan juga memang luar biasa effortnya. Dan bagaimana sampai hari ini ya upayanya Mora Republic sendiri? Ya seperti saya sampaikan tadi, jadi sekarang ini kita punya Palaparing Barat, Palaparing Timur dan backbone di sepanjang Sumatera dan Jawa gitu kan ya. Mudah-mudahan kita sedang merencanakan untuk membangun connectivity submarine di luar Pulau Jawa juga Pak. Jadi ya kita lihat nanti seharusnya sih dengan traffic yang kita punya sekarang itu sudah eligible lah untuk kita visible dan eligible untuk kita bangun submarine ke pulau-pulau lain. Iya, iya, iya. Kalau lihat kompetisi seperti apa sampai hari ini ya dengan teman kalau Pak Hendra melihat nih, Mora Republic kan juga punya kompetensi yang luar biasa kan gitu. Tapi mungkin teman-teman juga yang lain juga dari yang besar-besar sampai yang itu tuh juga tentu punya visi yang sama untuk bisa compete di market ya kan. Jadi mau gimana tadi Pak? Ya artinya dengan Pak Hendra melihat kompetisi seperti apa nih di pasar yang udah sampai tadi kan kalau bicara penetrasi juga masih tapi hari ini teman-teman kan semua juga bergerak di sisi yang sama kan gitu membangun jaringan karena kedepannya tadi kan artinya orang bicara kebutuhan memang seluler masih dominan tapi ketika udah di rumah ketika di kantor udah pasti menggunakannya kan pakai wifi atau perangkat fixed broadband itu kan. Nah menariknya gini Pak, meskipun Indonesia ini banyak sekali ISP-nya ya, tapi Indonesia adalah the biggest market untuk fixed broadband internet itu masih di kawasan Asia Tenggara itu the biggest Indonesia gitu. Jadi peluangnya itu masih cukup terbuka luas gitu. Jadi seperti yang kita lihat ya, meskipun sekarang banyak sekali network provider, banyak sekali ISP, itu mereka semua bertumbuh Pak. Kita tumbuh sama-sama gitu. Jadi kompetisi meskipun ada itu tidak menghalangi kita semua untuk tumbuh bareng-bareng sih Pak. Jadi karena market ini masih terbuka lebar gitu Pak. Apalagi dipicu yang itu tadi kebutuhan setelah pasca Covid ya. Ya betul. Jadi apalagi ya banyak sekali ya. Itu blessing in disguise kita lah. Iya benar-benar. Selalu bilang kan saya ketemu teman-teman di ISP gitu. Wah ini tiba-tiba tinggal bagaimana kita memprovide itu aja kan gitu kebutuhan yang tinggi itu kan gitu. Nah ke depan kita melihatnya kan memang kompetisi akan tetap pada satu kecepatan juga kemudian layanan. Prinsip adalah bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah ada kan sambil juga mengakuisisi atau mencari market yang baru kan gitu. Oke Pak, kalau bicara hari ini industri fixed broadband gitu kan, juga di seluler dan segala macam. Tapi kan kita melihat hari ini kan tren teknologi ini berkembang luar biasa kan. Konektivitas tuh jadi basic gitu kan, udah jadi kebutuhan dasar kan gitu. Dimana penyedia fixed broadband punya pilihan yang sangat vital kan gitu. Ya tanpa jaringan yang dibangun ya mana ada kan gitu internet yang bisa dinikmati kan gitu.
Tapi fakta bahwa hari ini fixed broadband juga digunakan untuk kepentingan yang lain kan banyak. Enterprise, data center ya kan, 5G atau apa yang mungkin makin berkembang kan. Artinya konsumen juga makin makin meluas kan gitu. Iya, betul. Consumer iya itu growing juga kan. Tapi konsumen-konsumen yang kayak seperti saya sebut data center yang udah pakai AI itu kan juga pasar yang sangat Iya, betul. menarik kan gitu Iya. untuk malah itu akan jadi satu hal yang akan menentukan juga ke depannya Iya. digitalisasi di Indonesia. Nah, seperti apa Pak Hendra melihat dan kemudian juga siapan Moral Republic nih? Ya, jadi, salah satu portfolio kita kan kita juga memiliki, data center ya, Pak, ya, di, NDC kita sebutnya. Hmm. Jadi, dan kita juga berkolaborasi dengan, grup Sinarmas gitu ya, dan mereka sedang membangun juga untuk data center yang udah AI capable, jadi di infrastrukturnya juga sudah, ready untuk AI services gitu. Dan, balik lagi, Pak, sekarang kan kalau untuk networking gitu ya, dari secara jaringan, AI ini kan lebih traffic-nya lebih dari user itu ke data center itu, termasuk ke hyperscaler gitu ya. Nah, kita sekarang sudah menghubungkan banyak sekali hyperscaler yang udah onboarding di Indonesia menggunakan, jaringan, legacy Moratel waktu itu. Dan sekarang kita sudah bergabung dan, kita sedang juga meningkatkan capacity dan reliability-nya dari connectivity data center ini. Saya yakin, ke depannya semakin tren hype ke depannya ya kebutuhan AI ini akan semakin tinggi gitu ya, Pak, ya. Jadi traffic dari user menuju ke data center itu akan semakin tinggi lagi gitu. Dan ini yang perlu kita antisipasi dan masalahnya connectivity dari user ke data center ini dua arah nih, Pak. Jadi, orang banyak yang inferencing, terusnya banyak juga yang, download data dari server-server AI itu juga. Jadi kita harus mempersiapkan data center secara capacity dan reliability-nya harus lebih besar lagi. Tantangan seperti apa kalau di data center ya? Kan juga tadi kebutuhan meningkat ya kan, malah hari ini juga kalau bicara chip juga dampaknya juga terasa juga kan keterbatasan chip juga kan itu artinya ini kan juga akan berpengaruh pada layanan pelanggan ujung Iya, ya. betul. Seperti apa Pak Hendra Kalau melihat? kalau data center, sebagai penyedia, infrastruktur gitu ya, data center, pasti tantangan utama pertama di supply, listriknya gitu kan, berapa megawatt capacity yang bisa disediakan oleh data center tersebut, terus kemudian connectivity dari data center tersebut dan, infrastruktur dari in building yang ada di data center ya. Nah, sekarang ini mungkin, kita harus bisa di legacy Moratel ya, di Moral Republic sekarang, itu data center kita sekarang, sudah mungkin di tier 2 atau tier 3 gitu ya untuk untuk tipe data centernya. Dan kita berusaha untuk meningkatkan kapasitas dari backup gensetnya, dari layanan, redundansinya juga gitu, Pak. Sangat ini banget ya, harus semua saling Saling keterkaitan ya, terkait ya, ya, betul ya, ya. betul. Nah, tadi Pak Anda cerita ya kan, AI juga salah satu game changer di Iya, industri ini kan gitu. Di mana AI ini sudah jadi hype juga kan. Anak Gen Z malah udah mmm, tiap hari nanyanya ChatGPT iya kayak iya, gitu-gitu kan lewat Gemini kan gitu kan. Ep kita lihat lah kalau tren AI kan juga dari AI yang sifatnya generatif kemudian masuk ke agentic kemudian mmm, bahkan nanti udah physical AI kan mmm, gitu udah alanya udah ke arah robotik nih. Nah, seperti apa Pak Anda melihatnya juga urut-urutan nanti ke depan akan seperti apa juga nih di Indonesia proses ini bisa terjadi iya karena di beberapa negara kayak di China udah sampai masuk ke agentic AI. iya, Artinya mungkin nanti aplikasi-aplikasi yang terusan mungkin udah lagi kelihatan ketinggalan zaman tuh kan. mhm. Semuanya udah bisa pakai menggunakan, agentic yang memang itu fisiknya udah maksudnya udah sampai aktif sekali membantu pengguna kan gitu. Iya, betul. Ya kalau kalau saya, pribadi Pak ya ngelihatnya, kebutuhan AI ini, seperti kebutuhan internet gitu. Mungkin zaman dulu kita, buat apa sih internet gitu kan, ternyata pas kita menggunakan dan ada benefit-nya buat kita, itu kita menjadi ketergantungan dalam tanda Iya, petik iya, gitu ya. iya. Nah, demikian juga AI Pak, pas, AI dan model-model dari AI ini kita gunakan untuk otomisasi, untuk mempermudah, membantu aktivitas keseharian kita, itu baru orang tuh merasakan, "Oh, ini gunanya AI nih. Oh, ini kelebihannya AI. Ini bisa mempermudah kita mempercepat, Mmm. bisnis, mempercepat proses yang Mhm. sedang kita lakukan, bahkan juga mempermudah segala aktivitas kita." Baru di situ kita menciptakan demand baru nih dari AI. Baru orang-orang ini,
seperti tadi yang internet tadi, mempunyai ketergantungan dengan AI. Nah, kalau kita lihat trennya sekarang, itu AI itu sekarang masih dipusatkan di data center gitu. Model-modelnya itu banyak sekali provider AI gitu ya, yang kita tinggal beli VM-nya atau kita beli SaaS-nya gitu ya di AI, eee meng-enable di data center, kemudian kita eee, akses ChatGPT atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu traffic-nya masih dari user ke data center. Nah, sekarang ini ada tren baru yang open cloud gitu, Pak. Jadi kita bisa download open cloud dan beserta modelnya yang open source gitu ya, itu bisa diimplementasi di manapun di lokal gitu, di lokal server. Artinya nanti AI itu akan lebih terdistribusi gitu, distribusi ke end user gitu. Iya, iya, iya. Ya. Oh, keren ya, kalau udah terdistribusi udah nggak lagi beban juga nggak selalu Betul terberat di betul, data center ya, iya betul. gitu ya. Jadi use case-nya pun akan semakin banyak gitu ya, Iya, 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 tergantung iya. dari kebutuhan dari pengguna gitu. Kalau seperti itu melihatnya seperti apa nanti Moral Republic ini untuk mendeliver tadi yang tren ke depan seperti itu? Bahkan udah ke arah agentic itu kan, udah di mana perangkatnya udah teman-teman atau pengguna udah lebih dimudahkan gitu, karena Iya, nggak sebatas yang pasif gitu ya, hanya iya. menginstruksikan, tapi malah agentic ini malah yang akan membantu akses proses Iya, sehari-hari. bahkan di tempat kita sendiri pun kita sudah mengadopsi Mmm, beberapa use case AI, Pak. iya, iya, iya. Seperti contohnya sekarang kita banyak sekali eee AE, Pak, tim sales yang door to door yang jualan. Mhm. Itu udah puluhan ribu, Pak. Jadi kalau misalnya kita ngecek validity dari sales-nya, terus absensi gitu kan, itu kan agak takes time ya gitu. Contoh sederhananya lagi juga kita punya banyak sekali teknisi gitu kan untuk perbaikan, dan setiap hari bagaimana caranya menjaga grooming-nya mereka nih, Pak. Iya, 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 Ya iya. dari sederhana eee, seragam harus rapi, nah kita juga sudah menggunakan AI. Apakah tiap pagi dia sudah pakai helm yang benar, terus seragam yang benar gitu, Mhm. perangkat tools yang benar, itu sudah menggunakan AI untuk pengecekan gitu. Iya, ya. Artinya AI sendiri di Moral Republic sudah cukup banyak bermanfaat Banyak untuk banyak mendorong banyak sekali, produktivitas ya sampai betul. efisiensi tadi kan Iya, ini ya betul gitu. betul. Bahkan dalam hal mungkin pengenalan jaringan yang tanda kutip "bermasalah" cepat ya untuk bisa Betul betul, iya di solve-nya ya iya kira-kira gitu. iya. Itu emang sudah jadi SOP atau apa memang kebutuhannya udah sampai seperti apa yang Eee lumayan banyak, Pak, jadi setiap departemen punya inisiatif masing-masing mmm, untuk penggunaan AI di dalam lingkungan departemennya ya. Dan mungkin saya seperti contoh yang tadi, untuk pengecekan grooming dari teknisi, dari sales gitu kan. Kita juga menganalisis dari setiap pembicaraan dari sales ke pelanggan. Kita analisa dengan menggunakan AI, apakah cara mereka jualan benar apa enggak gitu. mmm. Mana yang harus diperbaiki, siapa yang harus perlu di-training ulang, kayak gitu, Pak. Kita udah menggunakan bantuan dari AI juga. Iya, iya, iya. Nah ke depan, AI ini kan jadi satu game changer juga, artinya bahkan Iya. beberapa operator even seperti di China sekarang udah mulai menjadikan, AI sebagai salah satu revenue, pakai token itu loh ya Iya, kan. Kalau betul. token udah jelas seperti kayak token listrik lah, Iya, bener. ya kan, orang mau gunakan itu udah pakai. Artinya udah shifting juga nih yang tadinya cuma mengandalkan, data gitu ya, hanya hanya, dari sisi konektivitas, tapi lebih kepada, revenue stream baru ya pakai token. Mmm. Itu sangat mungkin nggak kira-kira di Di nanti kelak akan terjadi di Indonesia menurut sangat Abang? mungkin, Pak, sangat mungkin terjadi gitu. Jadi AI ini akan menjadi komoditi seperti yang Bapak bilang gitu kan. Mmm, Kita butuh use case-nya, yang penting menurut saya sih use case-nya, asal use case-nya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pasti ada supply and demand terjadi iya, di iya, situ, iya, Pak. artinya juga nanti ke depan juga dibutuhkan perangkat yang tadi AI phone gitu ya? Benar benar, Mungkin pasti ya. pasti ya. Seru juga kira-kira ini, Iya, heeh, karena emang udah cukup lama juga nih iya industri ponsel, smartphone, kayaknya sebatas itu aja kali ya, iya, cuma betul betul, mungkin hanya berkutat di fisik ya, betul. ya segala mungkin kamera, ya form Mhm, factor gitu atau iya aplikasi apa. Tapi ini kalau ke depan AI phone udah jadi massive dan memang akhirnya nanti masyarakat, membutuhkan satu layanan baru yang bisa lebih interaktif, lebih mendorong iya, tadi efisiensi produktivitas ini seru juga ya. seru, Pak, seru. Ini akan jadi satu hal yang menarik ya. Menarik menarik, Artinya balik lagi kalau bicara itu kebutuhannya tetap juga ke bener. teman-teman juga seperti Muara Pasti Republik ya. pasti butuhnya internet. Bagaimana jaringannya yang mumpuni kan kira-kira Ya gitu betul, ya, pasti butuh gitu. internet lagi, Pak, pasti. Gitu. Ke depan akan seperti apa nih, Pak, 3 4 tahun ke depan? Karena juga saya melihat juga kalau kita sama teman-teman yang cukup-cukup besar mereka juga antusias nih.
pembangunan jaringan nanti gencarin ya kan gitu. Terus juga dari sisi efisiensi biaya juga tekan. Artinya secara harga juga mereka juga tadi yang affordable gitu. Ya. Artinya kan market akan sangat dinamis kan gitu kan. Nah, tapi balik lagi bagaimana persepsi konsumen ini kan tadi saya bilang nggak cuma sebatas menawarkan murah atau hanya kecepatan, tapi mungkin faktanya mungkin seringkali ya lemot juga atau apa kan gitu. Ada konsumen hari ini juga sudah terbilang cukup cerdas ya, Pak Hendra. Gimana cara bisa meyakinkan juga akhirnya konsumen tetap loyal menggunakan jasa layanan murah? Satu hal Pak yang paling penting quality Pak. Jadi itu dari impact dari sinergi ini pasti akan menghadirkan quality. Meskipun ini intangible gitu ya buat pelanggan, pasti in long term akan dirasakan oleh mereka gitu kan. Jadi quality ini yang perlu kita tingkatkan terus menerus di setiap lini, di setiap network, di setiap aspek gitu ya. Itu yang perlu kita tingkatkan. After sales service itu kita perbaiki. Jadi seberapa cepat kita untuk respons jika ada gangguan, terus jika ada problem di lapangan gitu itu sebenarnya. Seberapa cepat kita bisa bereaksi terhadap gangguan tersebut. Bahkan kita sedang berusaha untuk jemput bola gitu Pak, sebelum pelanggan itu komplain. Dengan bantuan AI yang tadi itu bisa mendeteksi problem mana yang potensi untuk terjadi gangguan. Itu bisa kita berusaha untuk ke arah sana juga. Iya, oke. Kalau dari sisi segmen B2B seperti apa? Dia akan berkembangnya seperti apa? Karena juga tadi kan kalau consumer jelas lah naik terus ya kan karena kebutuhan orang udah tadi bicara udah ke arah basic service hari ini internet gitu kan. Tetapi kan kalau kebutuhan B2B kan juga beda nih. Artinya kan juga bandwidth-nya cukup nggak boleh seperti kami lah media kan nggak boleh nih udah 24 jam sehari ya kan seminggu penuh kan itu. Sebulan ya gitu lah 360 hari nggak boleh ada matinya kira-kira gitu ya. Nah ini kan juga delivery-nya tentu challenging juga kan. Betul. Nah itu tadi jadi reliability tadi Pak. Jadi yang perlu kita tingkatkan ya. Dan contohnya dengan salah satu produk kita yang fixed wireless access itu bisa digunakan sebagai backup link gitu Pak. Ketika fiber itu ada problem gitu kan kita bisa backup dengan menggunakan fixed wireless access. Karena kecepatannya juga sudah cukup mumpuni untuk berbagai macam services gitu Pak. Jadi untuk B2B service juga bisa menggunakan produk yang sama gitu. Iya. Artinya memang sudah disiapkan skenario itu ya gitu ya. Kita sekarang lagi trial untuk fixed wireless access di segmen bisnis. Oke. Kira-kira seperti apa nih ke depan? Mau berapa targetnya untuk bisa di-achieve nih di target di segmen B2B ini, Pak? B2B sekarang ini kita alhamdulillah udah di sekitar 17 ribuan ya, 17 ribuan customer. Dan kedepannya mungkin saya belum tahu juga, mohon maaf nih, perlu dicek lagi dengan departemen terkait. Artinya prinsipnya adalah ini akan terus berkembang juga sih pastinya Pak. Kita yang buka opportunity seperti saya sampaikan. Sekarang ini sebelumnya mewakil mungkin ada sekitar 13 kota masalah ya. Sekarang kita di legasi My Republic itu ada 200 kota, jadi suddenly mereka punya akses ke banyak kota gitu untuk berjualan gitu. Iya. Mudah-mudahan kita bisa signifikan growth-nya untuk di sini. Itu juga didorong sama segmen UMKM juga? Betul. Jadi SMI, UMKM itu kita targetkan juga. Iya. Nanti semua makin banyak penggunaan, tapi memang kategorinya adalah memang yang pengusaha baru, ibaratnya startup ya, di segmen usaha kan gitu ya. Ya tapi pada akhirnya mereka juga perlu diedukasi ya, karena kan memang juga penggunaan di UMKM itu beda lagi kan buat kalangan korporasi kelas atas sesuai dengan kebutuhan mereka kan. Gitu. Nah, tapi kalau dia tadi di awal tadi Pak Edgar bilang gitu, satu segmen yang berkembang yang selama ini juga My Republic terutama juga sangat inline ya, sangat dengan segmen itu segmen yang tadi itu yang export itu. Hari ini juga kita masih lihat kalau bicara export juga kabarnya di peta misalnya menang jual ya seperti itu kan membanggakan. Artinya memang itu juga akan terus dibayar oleh Mora untuk jadi terus di perusahaan ini bisa jadi talent yang baik untuk tim-tim yang berlaga di ekspor ya. Ya, jadi kita ada beberapa event bahkan dengan beberapa ekspor ya. Seperti contoh dulu kita pernah dengan gamenya sudah lupa. Jadi Dota. Jadi kita bikin event dengan mereka juga. Terus ada regular event bulanan dengan beberapa komunitas juga menyelenggarakan turnamen game ekspor.
Ini pasti akan sangat ini ya, karena memang e-sport ini akan terus jadi satu segmen yang berkembang di Indonesia ya. Anak-anak Gen Z itu beberapa malah udah pengennya jadi atlet e-sport ya. Nah, Pak Hendra, satu hal juga yang juga perlu mungkin dibahas di diskusi kita adalah seperti apa sih harapan juga dari pemain-pemain seperti Moral, Republik, sama juga dari sisi dukungan atau regulasi pemerintah. Tadi kan juga kalau bicara hari ini kan sebenarnya kan pembangunan konektivitas mustahil hampir semua dilakukan teman-teman. Tapi saya melihat juga pemerintah juga harusnya juga bisa lebih banyak juga misalnya memberikan insentif, ya, memberikan satu pasangan atau bentuk apapun lah yang memang akhirnya memang kita tadi kan gitu. Kalau bilang 100.000 ya, 100 Mbps ya mungkin nggak tahu juga seperti apa. Tapi mungkin kalau misalnya pemerintah memberikan mungkin relaksasi dalam pajak atau apa itu juga satu hal yang bisa kebantu. Betul pastinya Pak. Ya mudah-mudahan ke arah sana ya. Jadi saya belum tahu mungkin itu bisa diusulkan juga oleh teman-teman terkait ya. Tapi yang sekarang ini yang mungkin agak urgent ya Pak ya, masalah perizinan sih Pak. Jadi Perizinan, kita ya. betul-betul punya perizinan yang clear, transparan dan jangka waktunya tuh pasti gitu. Jadi secara planning pun kita bisa melakukan perencanaan yang tepat sasaran dan tepat waktu gitu, dan tepat biaya juga. Nah ini kalau molor juga pasti impact-nya juga terhadap investasi dan sebagainya itu pasti akan berdaya impact besar sekali gitu. Nah mudah-mudahan harapan saya dari pemerintah itu punya punya support yang lebih lah untuk masalah perizinan ini Pak. Loh, bukannya sudah ada regulasi Pak dalam hal mungkin aturan ducting gitu kan? Oh ya. Justru itu karena setiap daerah punya aturan yang berbeda gitu kan. Jadi Oh, ya, iya. kadang itu menyulitkan kami untuk membuat perencanaan gitu sih Pak. Perlakuan seperti apa sih? Kenapa daerah masih memandang kayak BTS itu sebagai objek pajak atau apa? Padahal itu kan sebenarnya kan juga melayani Ya betul, masyarakatnya ya. ya kalau saya pribadi sih berprinsip bahwa eventually ya apa yang kita lakukan itu pasti akan berdaya impact ke ekonomi lokal daerah kan ya kan Pak ya. Jadi harusnya dengan adanya penetrasi internet dan menyebar ke seluruh daerah itu berdaya impact ke ekonomi masyarakat juga gitu, dan itu pasti akan bertimbal balik ke revenue dari suatu daerah tersebut gitu Pak. Ekonomi akan naik dan pembayaran pajak juga pasti akan semakin meningkat untuk pemerintah daerah gitu. Sebenarnya harusnya seperti itu ya, karena Iya. jujur ya kalau saya pernah juga berapa tahun lalu ke daerah timur ya, di daerah NTT Sumba itu kan sebenarnya juga luar biasa kan potensi wisatanya kan. Tapi yang jadi masalah kan tadi kan gitu, wah aduh sayang banget kan gitu orang yang pada saat kita mau akses ke media sosial, Iya. ternyata nyari jaringannya susah juga kan Susah, gitu, iya, ya betul. suka blank spot kan gitu Betul. kan. Ya belum lagi infrastruktur lainnya kan gitu. Nah ini hal yang sebenarnya kan juga menjadi kesadaran bersama kan gitu. Iya, Kalau betul. mau maju bareng-bareng ayo kan gitu. Juga Iya. jangan cuma sebatas ini hanya mengenakan dijadikan semacam objek pajak Iya, kan gitu kan betul. gitu. Iya. Ini kayaknya pertempuran yang belum usai ya Pak. Gitu ya. Mungkin salah satunya ini Pak, kestabilan dari listrik juga penting Iya Pak. iya Jadi iya. kan di beberapa daerah yang nggak semuanya mungkin ada listrik yang kurang stabil, jadi mengganggu dari kestabilan layanan juga gitu. Jadi kita harus provide genset, provide mungkin solar panel, jadi investasi yang lebih lah untuk satu set tersebut. Padahal kalau secara revenue mungkin nggak nutup gitu Pak untuk melakukan operasionalisasi di daerah tersebut. Jadi mungkin harus cross subsidi dengan daerah lain gitu. Problemnya kan juga solarnya mahal juga tuh situ kalau. Betul. Ya kan belum lagi genset itu sendiri kan, Iya, ya kan betul gitu. Pak, iya. Karena malah effort untuk mencapai titik tertentu juga nggak mudah juga Nggak ya. mudah Pak, jadi ya karena solar panel kan butuh lahan juga ya Pak Iya. untuk naruh solar panel, jadi harus ada kecukupan lahan untuk menaruh solar panel itu supaya dayanya itu bisa membackup perangkat gitu yang ada terinstal di sana. Nah itu suka lupa tuh ya, maksudnya teman-teman di luar sana gitu menggunakan akses net seolah gampang gitu, Iya. wah taken for granted tuh. Tapi faktanya hari ini teman-teman kalau yang ngebangun jaringan tuh effortnya Luar nggak biasa mudah Pak, ya luar biasa, gitu kan, nggak mudah. masuk Banyak hutan, sekali, luar betul, hutan, iya. masuk gunung, keluar Iya. gunung gitu, hanya untuk misalnya pada saat BTS mati atau apa kan juga harus jugu-jugu kan harus ada Iya. tambahan solar atau apa kan gitu ya. Ya itu emang yang realitasnya gitu ya. Iya, realitas yang kita hadapi. Mungkin Pak Hendra bisa kasih
harapannya kalau situasi seperti ini? Tentu kan juga pengennya kan juga dimudahkan juga atau apa kan. Iya, Jadi teman-teman yang berjuang di sana juga layak lah gitu. Ya ini kan boleh dibilang pejuang internet sebenarnya kan berjuangin. untuk ya kan ya. Ya, so far sih kita berusaha Pak untuk bersama teman-teman semua ya dengan komunitas-komunitas di daerah juga untuk memberikan layanan internet yang baik lah. Jadi contoh kita juga menggandeng beberapa UMKM Pak Mhm. untuk memberdayakan mereka membuat aksesoris FTTH gitu kan. Kita juga memberdayakan beberapa UMKM untuk ikut berjualan gitu kan dan tantangan-tantangan tersebut seperti listrik, perizinan itu juga kita juga eee, banyak mendapat bantuan lah Iya iya iya. dari teman-teman vendor juga untuk mempermudah Mhm. gitu. Ya pada saat kita appreciate lah buat teman-teman ISP seperti Mora Republic yang bela-belain udah bangun jaringan ke seluruh Indonesia. Ini kan luas banget Indonesia Luas ya banget kan ya, gitu iya kan. betul. Kadang-kadang orang berpikir kita cuma di Jawa atau Jakarta Betul, sentris gitu kan. iya, Tapi teman-teman atau penduduk Indonesia lainnya yang memang tinggal di ya apalagi daerah 3T kan juga kebutuhan juga pada saat hari cukup tinggi. Apalagi iya, kemarin yang pas Covid kan suruh belajarnya PJJ ya kan. betul, Jarak jauh itu semua pakai iya, pakai Zoom gitu, pakai ISIS itu menggunakan layanan internet atau yang disediakan oleh salah satu dengan Mora Republic kan gitu, orang suka lupa kan gitu bahwa ini ternyata disolusikan ke depan ya mhm, akhirnya harusnya ini jadi titik, poin penting lah ya buat pemerintah, buat pihak-pihak yang terkait untuk menempatkan bahwa, ISP ini pada posisi yang sangat vital, betul nggak seperti itu, Pak? iya betul sekali Pak. Jadi ya, kita sih berharap pemerintah juga membantu ya dari berbagai sektor gitu, mungkin dari segi keamanan, dari segi power supply, terus dari segi perizinan itu mudah-mudahan kita bisa bisa mendapatkan yang cukup lah, yang cukup baik dari mereka. Terus kita juga berkomitmen untuk memperluas cakupan kita Pak, Mhm. untuk me apa, meningkatkan Iya iya iya, literasi heeh. digital di Indonesia gitu. Jadi Mhm. sama-sama lah kita berjuang bersama-sama. Betul betul. Mhm. Jadi nggak mungkin lah inklusi digital ini targetnya, tapi tidak juga misalnya setiap pihak atau stakeholder chip in di situ untuk, Benar benar, ya. bisa membantu Iya, tadi kan. Artinya dari sisi teman ISP udah jelas lah mhm, berkomitmen gitu iya, kan. Apalagi tadi Mora sudah mendapatkan dari lelang kemarin pasti iya, berkomitmen yang iya, untuk membangun BTS bisa mem-provide tadi yang target, Rp100.000 untuk 100 Mbps itu sudah iya, effort yang luar biasa kalau menurut saya. iya, Yang saya bilang tadi 50 MB saja hari ini rata-rata 200 ribuan gitu iya, kan. betul, Tapi ternyata ada solusi ini sangat sangat appreciate buat kami-kami lah. Itu artinya memang perjuangan yang memang layak lah untuk diberikan iya. acungan jempol sebenarnya Terima kasih, Pak, terima Pak kasih, Hendra Pak. kan gitu kan. Oke, tadi juga sudah kita ulas sedikit Pak, tapi poin penting adalah kalau bicara hari ini Indonesia kan juga dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sangat mendasar kan gitu. Artinya hari ini juga bicara mungkin kebanyakan juga daya beli masyarakat kan juga ya cukup challenging juga lah dengan kondisi ekonomi kita hari ini kan gitu. Tapi kalau bicara tadi Pak Hendra, kalau bicara ARPU yang ideal adalah 250 sampai 300 ribuan. Antara dia beli yang seperti sekarang ini dengan ARPU itu seperti apa gambarannya Pak? Maksudnya apakah tetap stay di situ atau berusaha nanti ke depannya untuk meningkatkan supaya juga company butuh sehat juga, bisa juga nanti dari sehat itu kan Iya, bisa investasi ulang kan buat iya. yang Ya salah satu strateginya kita mengintroduce ini Pak, add-on gitu ya, paket add-on nih mmm. seperti layanan TV OTT, terus layanan eee apa, public IP, terus ada beberapa hal lain juga yang bisa kita berikan ke masyarakat gitu, Pak. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan ARPU dengan cara men-top up lah, ada beberapa layanan yang ada selain basic internet service. Artinya juga pada dasarnya masyarakat juga butuh layanan lain di luar yang Iya betul, jaring iya, juga dari yang sebatas konektivitas betul itu ya betul, kan iya, gitu. Seperti apa Pak ya kalau dari itu, masih tapi kalau lihat kecenderungannya kan contoh misalnya kalau TV berbayar mungkin agak kurang hari ini ya. iya betul. Yang seperti kayak paid TV itu kan. Apa yang lagi dieksplor mungkin ke depan yang bisa Sekarang kita ya masih kalau yang relate dengan services, kita punya beberapa speed booster, layanan oke. speed booster untuk misalnya pelanggan butuh speed yang secara instan gitu ya, itu bisa dilayani juga, atau kita juga bisa berjualan paket-paket banding seperti smart home service atau CCTV gitu di rumah-rumah gitu, Iya iya iya. dan tambahan mesh wifi gitu ya, untuk memperluas
jaringan. Iya, apalagi rumahnya hari ini bukan cuma 2 lantai, sama 3 lantai. Iya, iya. Salah satunya juga kita punya produk adalah fiber to the room. Jadi fiber itu tidak hanya sampai FAT di tiang, tapi sampai masuk ke kamar-kamar juga. Iya, iya. Itu satu opportunity baru Pak ya, betul bicara. Yang bisa kita eksplor. Iya, iya, iya. Ini juga satu hal yang bisa pada saat nanti ke depan bisa meningkatkan ARPU perusahaan untuk bisa lebih ini lagi. Baik, ternyata sudah kasih masukan atau sudah diingetin sama teman-teman perusahaan kita bahwa ini bahwa kita sudah menuntaskan, nggak terasa ya Pak Hendra ya, sudah 1 jaman kita berdiskusi. Terima kasih atas waktu kesempatan, Terima kasih banyak Pak. insya Allah bisa lebih banyak memberikan insight buat masyarakat dan pemerintah dan tentu sobat seluler di luar sana. Baik, sobat seluler, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kembali bertemu dengan kami, dengan diskusi kami dengan saya dan Pak Hendra dari Mora Republic. Tentu kita berharap dengan adanya Mora Republic yang konsisten membangun jaringan ke seluruh Indonesia, pelayanan internet kita semakin baik dan semakin bermanfaat untuk kita gunakan bersama untuk lebih produktif bagi masyarakat. Baik, itu saja. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Terima kasih lagi kembali buat teman-teman. Saya Udayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.